pengertian puasa itu jami'an nahar, selama siang. Siang itu kapan? Dari mulai habis subuh sampai dengan maghrib. Lalu itu waktu imsak, pengumuman imsak. Apakah kita sedang makan kesiangan? Diumumkan imsak itu kita harus berhenti makannya, lanjutkan. Imsak itu waktu peringatan doang, lampu kuningnya, menjaga kehati-hatian. Kalau di kita imsak itu 10 menit sebelum subuh. Ya, makanya kalau kita ada waktu imsak ngerokok 1 batang cukup. Ketika imsak belum adzan subuh makan aja. Bagaimana ketika keburu adzan subuh? Jangan makan. Ketika makan Allahu Akbar udah berhenti. Iya, minum aja, pusing udah. Jangan dilanjutin. Wudu ini baru sedikit, kagok masih banyak. Ya boleh. Kesiangan itu karena siang itu dari setelah subuh sampai dengan maghrib. Yang ketiga, biniyatin mahsusatin, disertai dengan niat tertentu. Kalau puasanya puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa nadar, maka niatnya itu harus malam. Malam dalam agama itu habis maghrib sampai subuh, itu malam. Kalau kita puasa Ramadan nanti nih, setiap harinya, setiap malamnya itu wajib niat. Kalau lupa niat, maka enggak sah puasanya, tetapi wajib menahan. Hati-hati nih, terutama waktu-waktu rentan lupa niat itu karena sibuk pakai bukber atau sibuk buat mudik ya, di tanggal 20 genap kali itu lah, 25 Ramadan dia sibuk bukber keluar karena biasanya niatnya sholat taraweh doang, lamun tuh sholat taraweh itu niat, lupa akhirnya. Niat itu boleh habis maghrib, misalkan hari kedua nih, kita pertama hari puasa habis buka kita langsung niat, nggak harus habis sahur. Bahkan sahur nggak pakai niat itu nggak jadi. Tapi kalau niat nggak sahur jadi puasanya. Kalau kita lupa niat maka nih puasanya tidak sah. Tapi kita selama siang itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Nanti setelah Syawal diqodho puasa kita. Maka tiap malam nih niat itu nggak harus sambil sahur ya. Waktunya mau sebelum tidur, aduh saya lupa belum niat saya puasa Abdul Ramadan nawaitu soma godin an adai parbe syari Ramadan nih hadi sanati lillahi ta'ala. Atau umpamanya nih waktu imsak kita habis sahur langsung BAB, aduh saya lupa. Ketika BAB ingat kan, kalau ketika BAB itu inspirasi itu banyak, apapun ada. Ketika kita BAB mengingat apapun, bikin program ada itu waktu BAB itu. Konsep non BAKB ketika BAB mah. Konsep non BAKB. Ketika kita BAB bari ngarep plecus, aduh saya lupa belum niat. Kita belum niat sambil BAB nggak apa-apa. Dalam hati kan tidak mengucapkan niatnya saya puasa Ramadan, dalam hati saja, cuma makruh karena kondisi sedang BAB, tapi sah. Atau umpamanya tadi itu ada waktu setengah jam lagi udah sahur, akhirnya pakai tarung. Ketika melakukan itu, melakukan hubungan, ingat, aduh saya belum niat. Pas lagi ngegas, ingat, udah niat aja. Boleh jadi niat itu. Kalau kita kan dituntunnya itu habis sholat tarawih supaya enggak lupa niat. Makanya ada ulama untuk mewaspadai lupa dalam niat itu, pada malam pertama niatnya 2 kali.
Yang pertama niat 1 bulan. Makanya nanti kalau 1 Ramadan niat 1 bulan. Nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi. Niat saya puasa Ramadan sebulan. Kemudian yang kedua niat harian yang biasa. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syari terus sampai selesai. Nah kalau sudah niat 1 bulan, kemudian pada malam 20 umpamanya kita lupa, maka teruskan puasa kita. Karena tadi kita sudah niat 1 bulan. Dan niat 1 bulan itu khusus hanya malam pertama. Makanya harus ada yang menuntun nanti. Suami-suaminya harus tahu, istri-istrinya harus tahu. Niat puasa Ramadan 1 bulan itu untuk menjaga lupa niat. Tapi jangan gini, saya mau udah niat 1 bulan, akhirnya hari kedua dan seterusnya nggak niat lagi, itu juga salah. Jadi maksud niat 1 bulan itu untuk menjaga lupa. Itu niat harus malam, kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita nggak sahur, kita nggak niat puasa. Kita nggak niat puasa nih, pas besok hari sarapan nggak ada, duit gak punya, lah udahlah saya puasa aja. Asalkan habis sholat subuh itu kita tidak melakukan hal yang membatalkan puasa dan sampai sebelum zuhur. Jam 9, aduh saya belum sarapan, belum makan, belum minum, belum ngopi, belum ngerokok. Pas jam 9 saya niat puasa sunnah, jadi. Itu niat. Selanjutnya yang terakhir, pengertian puasa itu qabilan lisaum. Artinya berpuasa pada hari-hari yang diperbolehkan. Dalam 1 tahun itu ada 1 minggu haram berpuasa. 1 Syawal atau tanggal Idul Fitri. Itu haram puasa, nggak boleh. Mau puasa qada atau puasa sunnah. Bagaimana kalau hari keduanya Lebaran Idul Fitri? Boleh, silahkan. Bahkan dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua 10 Dzulhijjah atau Lebaran Haji. Gak boleh Bu, Lebaran Haji puasa. Hari-hari biasa tuh puasa, Lebaran Haji puasa. Kemudian hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Misalkan Idul Adhanya hari Minggu, nah Senin, Selasa, Rabu, 3 hari setelahnya itu namanya hari tasyrik. Itu tidak boleh puasa baik qada atau puasa sunnah. Yang selanjutnya Yaumus Syak, hari yang diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau tidak, yaitu tepatnya tanggal 30 bulan Sya'ban atau 30 Rowah. Nah, selama 1 minggu itu haram berpuasa karena hari-hari tersebut tidak menerima untuk berpuasa. Paham ya? Itu pengertian puasa. Dari awal sampai akhir pembahasan terlalu banyak, gak bisa disimpulin. Itu aja. Pengertian puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa pada siang hari disertai dengan niat dan dilaksanakan pada hari-hari yang boleh untuk berpuasa. Itu pengertian puasa. Bahkan lebih indahnya lagi kalau kita bahasanya jangan puasa lagi, tapi saum. Ya, karena puasa itu ada yang menyebutkan dari bahasa Jepang, diambil dari kata puaswaka. Apa artinya puaswaka? Menyiksa diri, menahan diri gitu. Nah, puaswaka. Tapi indahnya saumu. Nah, diganti dengan bahasa agamanya saum. Katanya mau puasa, silahkan, tidak jadi masalah. Itu hanya sekedar bahasa. Jadi itu saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membekali untuk ibadah kita nanti di bulan puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan
Jika kita masih panjang umur dan diberikan sehat, kita lanjutkan lagi bahasan puasa dan juga bahasan yang berkaitan tentang